lumpuh hanya wajah bagian. Nah, kalau yang lumpuh hanya wajah bagian bawah, pikirkan bahwa dia adalah lesi supranuklear. Nggak mungkin Bell's palsy. Jadi Bell's palsy pasti wajah bagian atas, dahi, dan wajah bagian bawah, pipi bawah itu lumpuh. Oke. Kalau ada kelainan otot di ekstraokular, gangguan gerak bola mata, tidak mungkin lagi Bell's palsy. Oke. Kalau onsetnya gradual, semakin lama semakin berat, bukan mencapai maksimal dalam 48 jam, bukan lagi Bell's palsy. Oke. Kalau dia paresia nervus 7 perifer tapi bilateral, hati-hati dia bukan Bell's palsy. Paling sering Guillain-Barré. Bisa Lyme, bisa juga yang lainnya. Tapi paling sering Guillain-Barré. Oke, ini gradingnya Host-Bregman 1-6 untuk Bell's palsy. Nanti dilihat ya, dilihat gambarnya juga ya yang Host-Bregman. Kemudian, oke. Kalau pasiennya datang dengan kelemahan wajah unilateral, onsetnya kurang dari 48 jam, nilai grade 1 sampai grade 4 bisa diberikan steroid, kemudian artificial tears, air mata buatan, kemudian diberikan antiviral 5-10 hari, diberikan facial exercise. Evaluasi 2-4 minggu, kalau dia perbaikan sudah, kalau tidak ya harus dirujuk. Tapi derajat 5 dan 6 tidak boleh ditangani oleh dokter umum. Pengobatannya steroidnya pilihannya adalah prednisan 1 mg per kilogram berat badan, maksimal dosisnya 60 mg per hari. Itu diberikan 6 hari lalu di tapering off 10 mg per hari. Total pengobatan untuk steroid hanya boleh 10 hari. Antiviralnya bisa diberikan acyclovir kalau dia herpes simplex, tapi bila ada riwayat varicella atau dicurigai penyebabnya adalah varicella, dosisnya 5 kali 800. Vertigo. Vertigo aku belum ini sih. Jadi ini vertigo, paling sering kan BPPV ya, benign positional paroxysmal vertigo. Dia itu punya kanal 3, posterior, horizontal, dan anterior. Gejalanya akan berbeda untuk di posterior, horizontal, dan anterior, tapi nanti ini yang berikutnya ya, nanti aku perbaiki lagi soalnya agak banyak vertigo sih, agak sulit. Warner masuk nggak? Nggak masuk, Bu. Enggak. Warner nggak? Enggak, dilewat. Kita jangan menambah pekerjaan. Ini apa ya? Afasia masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk. Aduh, afasia banyak. Afasia adalah gangguan dalam menghasilkan atau memahami bahasa baik verbal ataupun tulisan. Oke. Dia akibat gangguan patologis di otak. Jadi bukan fungsi artikulasi yang bermasalah, tapi otak yang bermasalah. Kalau pernafasan. Oke. Jadi perbedaan dari afasia dengan dysarthria, pada afasia itu nggak ada hubungannya sama fungsi motorik, otot-otot pada organ-organ vokalis, organ-organ yang menghasilkan suara ya, mulut, pelika, kemudian pernafasan. Secara umum untuk gampangnya dia pembagiannya banyak. Ini untuk gampangnya aja dia adalah Broca, Wernicke, dan global. Broca motorik, jadi tidak bisa mengatakan apa yang dia mau. Letaknya di gyrus frontalis inferior, kemudian untuk Wernicke dia di area Wernicke di temporal superior. Dia bicara lancar tapi bicaranya itu nggak ada artinya. Jadi word salad. Jadi
kata-kata nggak ada arti, neologisme, dia bikin kata sendiri gitu. Dia nggak bisa ngerti, kamu suruh dia angkat tangan kanan, dia nggak tahu, kamu suruh dia ngapain, dia nggak tahu gitu ya. Tapi dia ngomongnya lancar, tapi bukan kata-kata yang normal yang ada di KBBI gitu. Kalau global, baik Broca maupun Wernicke-nya dia bermasalah, biasanya kelainannya ada di fasciculus arcuata, penghubungnya. Oke, gangguan dari seluruh fungsi berbahasanya. Jadi dia ngomong nggak bisa, ngerti juga nggak bisa gitu. Oke. Kemudian ada yang dikatakan afasia konduksi, biasanya letaknya di lobus parietal. Dia ngomong lancar, dia bisa ngerti, tapi kalian suruh ngulang kata dia nggak bisa. Dia jadi repetisi yang terganggu. Kemudian anomik itu tuh kelainan afasia yang paling ringan. Dia susah untuk menemukan kata-kata spesifik. Misalnya pendidikannya bagus nih, tahu kan biasanya sama pulpen gitu kan ya, sama televisi, cuma dia nggak bisa, susah gitu. Apa ya, kayak yang tahu tapi nggak tahu gitu. Cuma dia bisa bicara. Tapi untuk hal-hal yang spesifik dia nggak bisa. Banyak transkortikal motorik, transkortikal sensorik, kemudian ada transkortikal campuran. Campuran ini di area watershed, area perbatasan. Nanti ada pohonnya kalau nggak salah sih. Motorik di supplementary motor area, kemudian transkortikal sensorik pasti kelainannya di temporal, sama kayak tadi Wernicke. Tapi Wernicke di gyrus temporalis superior. Oke. Ini yang tadi ya. Ini area Broca. Broca itu Brodmann 45, 44, 45. Kemudian Wernicke Brodmann 22. Jangan lupa, takutnya ditanya. Kemudian ada yang namanya fasciculus arcuata. Ini yang tadi ya. Kalau repetisinya baik, tapi untuk dia pemahamannya nggak baik, berbicara lancarnya nggak baik, semuanya berarti ada di transkortikal. Kalau repetisinya terganggu, tapi Wernicke misalnya, dia gangguan pengertian, dia nggak sulit ya kalian ngerti ini ya? Sulit apa enggak ya? Ngerti kok, Bu. Oh, ngerti. Pokoknya gini, Wernicke bicaranya lancar, tapi dia nggak ngerti kalau kalian perintah. Kemudian untuk disuruh repetisi susah. Oke. Kalau Broca, dia sulit untuk mengucapkan, tapi dia bisa komprehensif, pemahamannya dia baik. Nanti ada, bentar ya, aku cariin dulu. Demensia ada nggak? Nanti aku liatin ininya deh, aku punya pohonnya. Demensia masuk nggak? Nggak. Masuk, Bu. Masuk. Serius. Alzheimer apa semua demensia? Iya, Bu. Masuk. Semua. Sorry, gimana? Dua-duanya masuk, Bu. Nanti aja ya, kita cari yang ini dulu ya, yang afasia tadi nanggung ya. Panjang soalnya, lebih body susah. Trauma medspin juga? Iya, Bu. Oh, Masuk juga, Bu. sulit sekali. Rabies. Nanti tandain yang mana yang udah ya. Jadi nanti kita tinggal yang belum. Aku cariin yang afasia dulu dikit ya. Maaf. Bentar ya. Kita selesai sampai afasia boleh ya? Epilepsi masuk kan? Kejang masuk? Masuk, Ibu. Oke. Bentar ya. Oke, bentar ya. Di mana ya aku taruh ya? Ada yang gampang-gampang sih, tapi kalian harus baca lebih banyak jadinya sendiri. Beb, kamu nggak makan, Beb? Ini yang tadi ya.
Bentar ya, kita lihat. Oke, jadi kalau dia bicara afasia, pasiennya datang dengan gangguan berbahasa. Apakah fluent? Bicaranya lancar atau tidak? Itu dulu yang pertama ya. Kalau dia bicaranya tidak lancar, kemudian kalian harus tanya, comprehend. Comprehend itu komprehensif. Apakah dia paham atau tidak? Gitu ya. Jadi dia bicara tidak lancar, kemudian komprehensif pemahamannya misalnya tidak bagus, kemudian ditanya, repeats, repetisi, pengulangan. Kalian suruh dia ngulang kalimat dia tidak bisa, jatuhnya adalah afasia global. Oke? Jadi dia tidak bisa bicara, dia tidak paham yang dibicarakan, dia tidak bisa dia tidak bisa mengulang, jadinya afasia global. Oke? Dia tidak bisa bicara, dia tidak paham yang dibicarakan, tapi dia bisa mengulang yang kalian suruh kalimat, jadinya dia adalah transkortikal campuran. Sampai sana ngerti ya? Dia nggak bisa bicara, tapi dia paham pembicaraan, kemudian dia tidak bisa mengulang, dia adalah Broca. Jadi Broca dia non-fluent, tapi dia komprehensif bagus, repetisi jelek. Oke? Dia non-fluent, tidak bisa bicara dengan lancar, kemudian pemahamannya bagus, repetisinya bagus, transkortikal motor. Oke? Nanti cuma itu yang ada di non-fluent. Sekarang kita ke fluent. Dia bicaranya lancar, tapi dia tidak bisa memahami, dan dia tidak bisa mengulang. Dia Wernicke, cuma word salad, neologism, yang kayak gitu ya. Cuma ngomong-ngomong, nggak tahu aja apa yang diomongin. Jadi dia bisa ngomong, dia tidak paham, tapi dia bisa mengulang, transkortikal sensori. Jadi semua yang sensor, transkortikal, dia bisa mengulang. Semua transkortikal dia bisa mengulang gitu ya. Jadi dia bisa bicara, dia pemahamannya bagus, tapi dia tidak bisa repetisi, konduksi. Konduksi itu yang tadi. Kemudian dia bisa bicara, dia bisa paham, tapi dia bisa mengulang. Itu yang paling gampang, yang bentuk paling ringan, anomik afasia. Dia hanya tidak bisa menemukan penamaan spesifik untuk benda-benda yang biasanya dia tahu. Oke? Ini yang tadi ya. Non-fluentnya 3, fluentnya 4. Oke. Lagi ya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sana? Yang mau nanya yang tentang meningitis encephalitis. Gimana? Suaranya putus-putus. Gimana, Kim? Ini mau nanya tentang meningitis sama encephalitis, Bu. Ya. Betul. Jadi kita sering nemu di soal-soal tuh pilihannya kan kadang dicampur meningitis apa jenisnya sama encephalitis. Nah di soalnya itu biasanya sering dimasukin dia tuh kejang, tapi ada kaku kuduk dan yang mengarah ke meningitis. Nah itu lebih baik pilihnya encephalitis atau meningitis ya Bu. Karena biasanya meningitis itu spesifik meningitis apa, tapi dia ada kejangnya juga, jadi kayak rancu gitu Bu. Ada contoh soalnya nggak? Ada Bu, nanti coba Gina kirim. Boleh. Jadi yang aku bilang tadi ya, meningitis bisa kejang, tapi dia sampai di meningitis grade-nya grade 3. Begitu dia sampai di grade 3, biasanya kesadarannya itu berat. Jadi penurunan kesadarannya itu levelnya udah bukan somnolen lagi.
Tapi bisa nggak pasiennya kejang, tapi ada tanda-tanda kuduk? Ada yang namanya meningoencephalitis. Nah, ada nggak meningoencephalitis di sana? Kadang ada, kadang enggak, Bu. Jadi soalnya tuh banyak yang kanci gitu, Bu. Nggak Oke. dilatihan sama kemarin pas di remo pun banyak yang kayak gitu, Bu. Oke, kalau ada pilihannya meningoencephalitis, harus pilih meningoencephalitis. Tapi kalau tidak ada pilihannya meningoencephalitis, tidak boleh memilih encephalitis karena encephalitis adalah infeksi itis yang terjadi hanya di parenkim. Apapun yang terjadi di parenkim tidak akan mungkin bisa mengeluarkan tanda rangsang meningen. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau ada pilihannya meningoencephalitis, pilihlah meningoencephalitis, tapi bila di sana hanya ada encephalitis dan meningitis, harus pilih meningitis. Kemudian dilihat lagi meningitisnya, lihat yang itu tadi, ada akut, ada subakut, ada kronis. Akut dia biasanya adalah meningitis bakteri, subakut dia bisa ke TB, kronis dia imunokompromis atau gangguan-gangguan yang imunologi itu. Oke. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, ada yang mau nanya lagi kah? Tidak, enggak. Apa sih kepanjangan TPO ini? Tim panitia. Iya, tim panitia Olimpiade, Bu. Oke. Kapan ya berangkatnya? Kapan ya acaranya? Seleksi dulu nanti tanggal 1 Oktober, Bu. Kalau misalnya lolos ke semifinal berangkat ke Surabaya, lombanya 20 Oktober, Bu. Oke. Mudah-mudahan kita selesaikan sebelum itu ya. Udah cukup panas kepalanya ya? Tidak, Ibu. Nah, jangan lupa yang tadi ya, anatomi pembuluh darah otak, yang kayak gitu. Terus nanti lihat ini ya, takutnya aku lupa karena aku nggak bikin foramen-foramen yang ada di basis krani, ya. Nah, tempat keluarnya saraf mana, kemudian apa yang keluarnya, oke? Nanti dilihat ya foramen-foramennya apa yang lewat di sana, apa yang keluar di sana. Kayaknya cuma itu sih yang aku nggak bikin. Ya, udah dulu ya. Terima kasih.